Saya Raka. Hari ini saya harus jujur, saya cemas. Cemas melihat ayah saya 68 tahun mulai sering diam. Bukan karena tidak sayang ibu, tapi karena tubuhnya seolah kehilangan tenaga untuk mencintai. Itulah alasan saya mengundang seseorang yang sangat istimewa. Seorang dokter yang telah membantu ratusan pria bangkit dari keputusasaan usia lanjut. Penulis buku sehat di usia emas dan seorang pejuang kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun. Inilah beliau, Dr. Siti Setiati. Raka saya di sini untuk memastikan lansia hidup sehat. Tapi mereka harus dengar peringatan saya, jangan diam. Karena diam itu berbahaya. Dok, kita akan bicara soal topik yang jarang dibahas terang-terangan lemah syahwat di usia 60-an. Dan ini bukan sekadar masalah ranjang Raka. Ini soal harga diri. Soal hubungan suami istri yang bisa retak diam-diam karena satu pihak merasa tak lagi berguna. Saya pernah dengar cerita Pak Maman tetangga saya. Usianya 68 tahun. Beliau bilang, hati saya ingin tapi badan saya nggak nyambung, Mas. Saya terdiam. Ya, dan itu bukan hanya Pak Maman. Data dari Perhimpunan Andrologi Indonesia menyebutkan 40-50% pria usia di atas 60 mengalami penurunan fungsi ereksi. Setengah Raka. Waduh, setengah pria. Tapi kenapa banyak yang diam, Dok? Karena mereka malu. Mereka takut dianggap lemah. Padahal diam itu memperparah. Kita harus pecahkan diam itu malam ini, Bu Dokter. Betul. Dan ada kabar baik, tubuh pria itu luar biasa. Bahkan di usia 70 atau 80, mereka bisa kembali percaya diri. Asal tahu cara merawatnya. Nah, disinilah kejutan dimulai ya, Dok. Kita tidak bicara soal obat kimia, tapi soal 3 titik kecil yang bisa dipijat tiap hari. Ya 3 titik Raka. Hanya 3 tapi kalau dilakukan rutin bisa mengubah hidup. Ini bukan bualan. Ini hasil studi dari Journal of Traditional Chinese Medicine. Akupresur ya, Dok, teknik kuno dari Tiongkok. Tepat pijat lembut di titik-titik tertentu dapat melancarkan aliran darah, meningkatkan hormon testosteron alami, dan membangkitkan fungsi organ vital. Jeda sebentar. Untuk Anda yang menonton komentar ya, Anda tinggal di kota mana? Apa yang paling Anda khawatirkan soal kesehatan di usia ini? Tulis di bawah. Lanjut, Dok. Titik pertama. Titik pertama, kidney 1 Yongquan. Letaknya di telapak kaki di lekukan kecil agak ke arah jari-jari. Dalam pengobatan Tiongkok ini, pusat energi seksual pria. Kalau titik ini lemah, gairah pun ikut padam. Wah, padahal tiap pagi kaki ini yang diajak ke pasar. Tapi siapa sangka ada tombol rahasia di sana. Coba tekan dengan ibu jari selama 2-3 menit, pagi dan malam. Tidak perlu alat, cukup jari kita sendiri. Bisa sambil nonton sinetron ya, Dok? Betul. Dan kaki Anda akan berterima kasih. Titik kedua, Bu. Sififat atau guanyuan. Terletak 3 jari di bawah pusar. Disinilah energi vital pria terkumpul. Banyak digunakan untuk terapi kesuburan. Kalau begitu perut buncit harus diwaspadai ya, Dok? Jangan diremehkan. Lemak perut bisa mengganggu aliran energi di titik ini. Itu sebabnya banyak pria perut buncit merasa cepat lelah atau lesu. Cara pijatnya, Bu? Tekan lembut dengan 3 jari. Tarik napas dalam. Relax. Bisa sambil dengar lagu nostalgia kesukaan Anda. Koes plus Ebiet G AD. Sesuaikan dengan kenangan indah. Sentuhan plus nostalgia. Kombinasi luar biasa. Dan jangan tertawa dulu. Kombinasi ini bisa menghidupkan kembali api cinta yang sempat padam. Dok, boleh cerita soal pasien yang berhasil dengan teknik ini? Tentu saya punya pasien Pak Joko. Usia 66 tahun. Awalnya skeptis. Tapi setelah 2 minggu rutin pijat beliau bilang, saya merasa lebih hidup. Bahkan istrinya bilang, Bapak sekarang lebih romantis. Hahaha, romantis setelah 40 tahun menikah. Itu luar biasa. Malam itu ulang tahun pernikahan mereka. Dan menurut Pak Joko itu malam paling berkesan sejak pensiun. Ini menyentuh hati, Bu. Raka pria bukan robot, tapi juga bukan mesin rusak. Kita hanya perlu perhatian lebih, dan hasilnya bisa sangat mengejutkan. Pemirsa setuju nggak? Coba tulis angka 1 kalau Anda masih penasaran dan semangat. Atau angka 0 kalau Anda mulai bosan. Tapi saya yakin Anda akan tulis 1. Bu Dokter 2 titik sudah kita bahas.
Sekarang saatnya titik ketiga. Katanya ini titik yang sering bikin orang kaget ya. Ya Raka. Titik ketiga adalah SP6 Sanjinjiao. Letaknya di kaki bagian dalam sekitar 4 jari di atas mata kaki. Banyak pria yang kaget karena saat ditekan mereka merasa nyeri. Loh, kalau sakit berarti salah dong. Justru itu tandanya aliran energinya tersumbat. Rasa nyeri ringan adalah sinyal tubuh bahwa bagian itu butuh perhatian. Tapi ingat, pijatnya lembut, bukan seperti nguli bangunan. Dan titik ini terhubung ke organ apa saja, Bu? Ginjal, hati, dan limpa. 3 organ ini punya peran besar dalam menjaga hormon pria tetap seimbang. Kalau salah satunya bermasalah gairah, bisa hilang tanpa sebab. Jadi titik ini bukan hanya soal vitalitas, tapi juga soal emosi ya, Bu? Betul. Banyak pria merasa murung cepat, tersinggung, atau malas bergerak. Padahal yang terganggu adalah keseimbangan hormon. Dan SP Imam membantu memperbaikinya. Saya jadi ingat ayah saya dulu suka main catur setiap pagi. Tapi belakangan papan caturnya berdebu. Itu pertanda. Semangat hidup mulai menurun. Tapi jangan tunggu lebih lama, Raka. Mulai dari kaki bisa mengubah semuanya. 3 titik kecil 3 menit setiap titik. Bisa dilakukan sambil duduk santai. Kedengarannya sepele tapi dampaknya Luar biasa. Tubuh kita seperti tanaman tua. Jangan tunggu kering kerontang. Sirami rawat pijat dan dia akan berbunga kembali. Tapi pasti ada yang bertanya di rumah, aman nggak sih mijat sendiri begitu? Aman asal tidak ditekan terlalu keras. Jangan sampai memar. Ini bukan latihan tinju, tapi stimulasi lembut untuk sirkulasi darah. Kalau punya darah tinggi atau diabetes masih boleh. Masih boleh, tapi tekan lebih ringan. Dengarkan tubuh Anda. Kalau terasa nyeri, kurangi durasinya. Jangan dipaksakan. Ini bukan lomba kekuatan. Wah, penting dicatat itu. Nah, setelah 3 titik ini, apa ada cara lain yang bisa mendukung hasilnya, Bu? Tentu kita bicara pola makan. Apa yang Anda makan menentukan kualitas darah dan hormon Anda. Oke, ini pasti jadi jebakan juga ya. Banyak yang merasa makanannya sehat, tapi ternyata Ya contohnya gorengan. Banyak pria suka tempe goreng, tahu goreng pisang goreng. Padahal minyak bekas bisa merusak pembuluh darah kecil di area vital. waduh, jadi bukan soal jumlah tapi cara memasak. Tepat. Ganti jadi rebus kukus atau panggang. Jangan khawatir soal rasa. Kalau lidah kita bisa adaptasi waktu kecil makan nasi tiwul, sekarang pun bisa adaptasi makan sehat. Dan makanan yang dianjurkan. Zinc. Ini kunci zinc membantu produksi testosteron. Makanan kaya zinc antara lain kerang telur dan kacang-kacangan. Murah mudah dan penuh manfaat. Tempe juga termasuk ya, Bu? Tentu tempe adalah superfood lokal. Kaya protein, kaya zinc, dan ramah dompet. Saya mulai paham. Kalau tubuh kita dimanjakan dengan makanan bergizi dan pijat alami, dia akan merespons dengan semangat baru. Benar, Raka. Dan satu lagi, gerak. Jalan kaki 30 menit setiap pagi sudah cukup. Tidak perlu angkat beban berat. Jadi cukup jalan santai keliling kompleks. Ya, tapi konsisten. Jangan hari ini semangat, besok tidur sampai siang. Wah, itu ayah saya banget tuh, Dok. Semangat sesaat lalu lupa. Karena itu ajak teman. Aktivitas sosial bisa menurunkan stres, dan stres itu musuh utama testosteron. Jadi stres bisa membuat pria kehilangan gairah. Iya, karena hormon kortisol naik saat stres, dan itu menekan produksi testosteron. Maka bukan hanya pijat, tapi juga tertawa, ngobrol, dan menikmati hidup ya. Itu dia. Hidup sehat itu bukan hidup membosankan, tapi hidup penuh kesadaran. Dok, saya makin penasaran. Kalau semua ini begitu efektif, kenapa belum banyak yang tahu? Karena banyak pria merasa topik ini tabu. Mereka lebih memilih beli obat kuat diam-diam tanpa tahu efek sampingnya. Padahal tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri, asal diberi waktu dan perhatian. Saya pernah lihat di warung dekat rumah, ada botol kecil bertuliskan obat kuat tahan lama. Tapi yang saya takutkan, itu justru bisa merusak jantung. Benar sekali, obat seperti itu bisa menaikkan tekanan darah secara tiba-tiba. Bagi lansia yang punya riwayat hipertensi atau jantung itu seperti bermain roulette maut. Waduh, berarti bisa berisiko stroke ya, Bu? Ya,
Dan saya pernah tangani pasien seperti itu. Pak Sarman usia 70. Beliau ingin mengejutkan istrinya dengan hadiah malam romantis. Minum obat kuat yang dibeli online. Tengah malam malah dibawa ke IGD. Astaga, dan yang lebih sedih kejadian seperti itu bisa membuat pria makin takut mencoba lagi. Tepat. Mereka jadi trauma. Padahal masalahnya bukan pada usia atau cinta, tapi cara mendekati masalah. Bu dokter, saya ingin angkat topik penting. Apakah hilangnya gairah berarti pasangan tak lagi saling mencintai? Tidak, Raka. Justru banyak pasangan lansia masih saling mencintai, tapi tubuh tidak mampu mengungkapkannya seperti dulu. Cinta tetap ada, tapi perlu saluran baru. Maka teknik pijat ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal membuka pintu kedekatan emosional. Ya, pijat bisa jadi momen refleksi. Saat suami meluangkan waktu untuk tubuhnya, dia juga memberi waktu bagi perasaannya. Saya bisa bayangkan mungkin setelah pijat titik Yongkuan di kaki, pria bisa merasa lebih rileks, lalu muncul keberanian untuk bicara dari hati ke hati. Betul. Bahkan banyak pasien saya bilang sejak rutin pijat bukan hanya vitalitasnya meningkat, tapi komunikasi dengan pasangan jadi lebih hangat. Jeda sebentar ya untuk Anda semua yang masih menonton. Kalau menurut Anda mana yang lebih penting, kesehatan atau keintiman? Coba tulis komentar ya. Kita ingin tahu pendapat Anda. Bu, apakah Ibu pernah mendengar mitos seperti ini? Kalau sudah tua tidak perlu lagi memikirkan urusan begituan. Oh, sering itu mitos berbahaya. Keintiman bukan soal usia, tapi soal kedekatan. Dan usia senja justru saat paling kita butuh kasih sayang nyata. Jadi benar ya, bahwa di usia 60-70 tahun, seseorang masih bisa memiliki kehidupan seksual yang sehat. Tentu, selama tidak ada gangguan medis berat, banyak pria yang tetap aktif hingga usia 80. Tapi, dengan cara yang lebih bijak dan penuh pengertian. Artinya bukan lagi soal performa hebat, tapi soal sentuhan perhatian dan koneksi. Raka, itulah kunci. Banyak pria terlalu fokus pada hasil akhir. Padahal, di usia emas yang paling indah justru prosesnya. Sentuhan yang lembut tawa kecil dan rasa dihargai. Saya suka sekali cara Ibu menjelaskan ini. Begitu manusiawi dan penuh harapan. Karena saya melihatnya tiap hari. Pasien-pasien saya datang dengan mata penuh kekhawatiran. Dan pulang dengan senyum tenang. Karena mereka tahu ini bukan akhir, ini awal baru. Jadi pijat itu seperti membuka jendela baru. Ya, jendela menuju rasa percaya diri. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk pasangan hidup yang sudah menemani puluhan tahun. Saya jadi teringat, ibu saya bilang, ayahmu dulu suka mijitin kakiku tiap malam sebelum tidur. Mungkin saat itu lebih dari sekadar pijat ya, Bu? Pasti. Itu bentuk cinta. Dan kadang cinta itu hadir dalam keheningan tangan yang menyentuh lembut. Tanpa kata, tapi penuh makna. Wah, saya merinding, Bu. Kadang kita lupa bahwa tangan kita bisa jadi alat penyembuh, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga hati. Betul, Raka. Dan itu bisa dimulai malam ini. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu obat keras. Cukup dengan waktu niat dan sentuhan. Bu dokter, bagaimana caranya membangun rutinitas ini? Banyak pria bilang sulit konsisten. Mulailah dari satu titik. Misalnya pijat Yongkuan sebelum tidur. Jadikan ritual ringan seperti gosok gigi. Lama-lama tubuh akan terbiasa, bahkan menanti-nanti. Apakah sebaiknya dilakukan sendiri atau boleh minta bantuan pasangan? Kalau dilakukan bersama pasangan justru lebih baik. Ini membangun kedekatan. Tapi jika merasa malu, lakukan sendiri dulu. Ketika hasil mulai terasa, keberanian akan muncul. Jadi hasil bisa terasa dalam hitungan minggu? Ya, banyak pasien saya merasa lebih bertenaga tidur, lebih nyenyak. Dan hubungan dengan istri membaik. Hanya dalam 2 hingga 3 minggu rutin. Tapi pasti ada juga yang tidak berhasil ya? Tentu. Biasanya karena mereka hanya coba 1-2 kali lalu menyerah. Atau tidak mengubah pola hidup lainnya, masih makan gorengan, masih stres, kurang gerak. Jadi perlu satu paket lengkap? Betul. Pijat hanyalah kunci pembuka. Tapi pintunya baru benar-benar terbuka kalau Anda juga jaga pola makan tidur cukup dan kurangi stres. Saya tertarik dengan satu hal tadi, stres. Banyak pria tidak sadar bahwa stres bisa membunuh gairah secara perlahan. Ya,
Stres menaikkan hormon kortisol yang menekan testosteron. Tubuh jadi cepat lelah, otot lemas, pikiran gelisah. Akibatnya fungsi seksual ikut menurun. Apa tanda-tanda pria mengalami stres tapi tidak sadar? Mudah marah, cepat tersinggung, malas, bergerak tidur tidak nyenyak, dan merasa kehilangan motivasi. Kalau itu terjadi selama berminggu-minggu, jangan abaikan. Dan solusinya, Temukan kegiatan yang menyenangkan. Berkebun, memancing, bermain catur, ngobrol dengan cucu. Dan jangan lupa tertawa. Tertawa itu terapi paling murah dan ampuh. saya ingat Pak Joko tadi yang bilang sejak rutin pijat dan jalan pagi, istrinya bilang dia jadi lebih romantis. Karena tubuhnya pulih dan pikirannya lebih ringan. Itulah kekuatan pendekatan alami. Ia tidak hanya menyembuhkan gejala, tapi juga menyentuh jiwa. Bu, bagaimana menyampaikan topik ini kepada pasangan? Banyak pria takut dianggap lemah. Jangan pakai kata lemah. Gunakan bahasa hati. Katakan saya ingin lebih dekat denganmu. Atau saya ingin kita punya momen berdua yang lebih hangat. Itu tidak membuat Anda tampak lemah, tapi justru bijak. Dan jika istri merespons positif, Maka itu jadi awal baru. Banyak istri sebenarnya merindukan keintiman, tapi mereka juga bingung harus mulai dari mana. Jika suami memulai dengan niat baik, mereka akan ikut. wah luar biasa. Saya yakin banyak penonton pria malam ini mulai berpikir ulang. Dan itu bagus, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Bahkan jika usia Anda 75 sekalipun tubuh masih bisa berubah asal diberi kesempatan. Ibu punya pesan khusus untuk pria usia 60 ke atas yang mungkin sedang menonton dengan perasaan kecewa pada diri sendiri. Ya, bapak-bapak jangan merasa sendirian. Anda tidak rusak, Anda hanya lelah dan butuh dirawat. Jangan menyerah, karena di usia ini, cinta Anda masih bisa menyala, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Kata-kata ibu tadi menyentuh sekali. Saya yakin ada banyak pria yang mungkin malam ini duduk sendiri di ruang tamu diam, tapi hatinya bergejolak. Ya Raka, dan mereka perlu tahu mereka tidak sendiri. Setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu langkah kecil. Dan malam ini itu bisa jadi pijatan pertama. Kita sudah bahas 3 titik pijat, pola makan sehat, olahraga, dan mengelola stres. Sekarang saya ingin tahu satu hal, bagaimana membuat semua ini menjadi bagian dari gaya hidup, bukan sekadar eksperimen sementara. Kuncinya adalah makna. Jika seseorang memahami bahwa pijatan ini bukan sekadar teknik, tapi cara mencintai diri sendiri dan pasangan, maka dia akan menjadikannya kebiasaan. Jadi bukan soal disiplin kaku, tapi soal rasa cinta. Tepat. Misalnya pagi hari, sebelum mandi luangkan 5 menit untuk pijat. Sambil menarik napas dalam ucapkan dalam hati. Saya ingin sehat, saya ingin bahagia, saya ingin mencintai dengan tulus. Itu bisa jadi doa harian. Wah, saya suka itu Bu. Seperti meditasi ya. Betul. Dan malam hari sebelum tidur lakukan hal yang sama. Bisa sambil memegang tangan pasangan atau sekadar memutar lagu kenangan. Saya bisa bayangkan, lampu redup musik EBG, ada aroma minyak kayu putih, dan satu pijatan lembut di titik guanyuan. Hahaha. Itu bukan hanya terapi Raka. Itu perayaan hidup. Tapi Bu, bagaimana dengan pria yang tidak punya pasangan? Apakah teknik ini masih relevan? Sangat relevan. Karena tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan dengan tubuh sendiri. Banyak pria yang menjauh dari tubuhnya karena kecewa. Tapi lewat pijat mereka bisa berdamai. Luar biasa. Jadi ini bukan hanya soal romantisme, tapi juga soal rekonsiliasi pribadi. Ya, dan hasil akhirnya pria itu akan merasa lebih percaya diri, lebih rileks dan lebih siap menghadapi hari-hari tua dengan semangat baru. Dok, saya penasaran. Dari ratusan pasien yang Ibu dampingi, apa kisah paling berkesan yang Ibu ingat? Ada satu Pak Taryo. Usianya 72. Beliau datang ke klinik saya dengan wajah muram berkata, "Bu dokter, saya merasa sudah tidak berguna." Waduh, Saya ajak beliau bicara lalu ajarkan 3 titik pijat. Saya minta beliau lakukan tiap hari. 2 minggu kemudian beliau datang lagi. Kali ini dengan senyum. Beliau bilang, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa hidup lagi." dan apa yang terjadi?
Istrinya menyambutnya dengan lebih hangat. Mereka mulai jalan pagi bareng. Bahkan Pak Taryo mulai menanam cabai di halaman. Hidupnya bergairah lagi. 3 titik pijat dan hidup seseorang berubah. Karena tubuh itu seperti alat musik Raka. Kalau lama tidak dimainkan nadanya sumbang. Tapi kalau dirawat, ia bisa memainkan lagu yang paling indah. Saya merasa malam ini kita sedang memainkan lagu harapan untuk para pria di luar sana. Dan lagu itu dimulai dari tubuh sendiri. Jangan menunggu mukjizat dari luar. Mukjizat ada di dalam tubuh Anda. Bu, kalau ada satu kalimat yang ingin Ibu tanamkan di hati penonton, apa itu? Lelaki sejati bukan yang tak pernah lemah, tapi yang mau bangkit dan merawat dirinya dengan penuh kasih. Wah, saya hampir tidak bisa berkata-kata. Kalimat itu seharusnya ditulis besar-besar di semua rumah lansia di Indonesia. Hahaha, atau minimal di depan cermin kamar mandi Raka. Supaya tiap pagi saat mencuci muka mereka, ingat tubuh ini bukan musuh tapi teman. Dan teman itu layak dirawat, dimengerti, dan dicintai. Bu Dokter, apa langkah pertama yang harus diambil oleh penonton setelah menonton video ini? Ambil waktu 5 menit malam ini. Duduk tenang. Coba pijat salah satu dari 3 titik yang kita bahas. Rasakan tubuh Anda. Dengarkan napas Anda. Dan katakan dalam hati, saya ingin hidup lebih baik. Dan jangan berhenti di situ. Lanjutkan besok pagi. Tambahkan satu kebiasaan sehat, makan tempe rebus jalan kaki, atau cukup minum air putih. Betul. Ini bukan soal berubah drastis, tapi soal konsistensi. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa mengubah arah hidup seseorang. Bu Dokter, terima kasih sudah hadir. Malam ini saya merasa saya bukan hanya belajar tentang teknik pijat, tapi juga tentang menghargai hidup, menghargai pasangan, dan menghargai diri sendiri. Terima kasih Raka. Dan untuk semua penonton, jangan menunggu sampai tubuh Anda berteriak. Dengarkan sekarang, rawat sekarang. Karena hidup sehat itu hak Anda, bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Jeda sebentar. Untuk Anda semua, kalau masih bersama kami sampai menit ini, tolong tulis angka 1 di komentar. Tapi kalau merasa bosan dan ingin topik lain, tulis 0 ya. Kami ingin tahu, apa Anda masih tertarik dengan tema seperti ini? Dan satu pesan terakhir, jangan pernah anggap keintiman di usia senja sebagai hal memalukan. Itu justru puncak kedewasaan cinta. Saat kata tak lagi banyak diucap, tapi hati tetap saling memahami. Cinta sejati tidak memudar karena usia. Ia hanya butuh cara baru untuk diwujudkan. Dan 3 titik pijat itu bisa jadi awalnya. Pemirsa, tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Karena siapa sangka, di balik tempe kukus dan titik kecil di telapak kaki, tersimpan kunci untuk menghidupkan kembali semangat hidup Anda. Klik like. Kalau Anda merasa video ini berguna, subscribe untuk terus dapat informasi kesehatan penting dan tulis komentar. Saya siap pijat setiap hari demi kesehatan. Jaga diri, jaga hati, dan tetap semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, senyum hari ini. Karena hidup sehat dimulai dari hati yang bahagia.